Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk mereview buku series dari video kita sebelumnya, yaitu Disruption atau Era Penuh Perubahan yang Cepat ya teman-teman. Nah, buku ini terbitan dari Mizan, kurang lebih memiliki 390 halaman. Ini cukup tebal ya, tapi ini lebih sedikit ketimbang dari buku Disruption sendiri. Nah, dengan jenis subcover ya teman-teman, di sini juga kurang lebih ada 10 bab ya. Bab 1 tentang disruption dari dunia Lego, terus bab 2 bagaimana membaca sinyal, bab 3 ada 6 perangkap teman-teman, bab 4-nya tentang hukum metode Moore dan penyederhanaan proses bisnis, bab 5 menghadirkan masa depan ke masa kini, bab 6-nya memanfaatkan momentum, bab 7-nya bridging generation, bab 8-nya bekerja dalam senyap, bab 9 berawal dari pampasan perang, dan bab 10-nya tentang Legis Companies, Zombies Companies. Nah, di buku ini Prof. Renal Kasali lebih menguatkan lagi pada sisi data dan real time ya teman-teman. Contohnya misalnya tentu kita sangat familiar dengan permainan Lego ya. Permainan Lego yang dimainkan oleh anak-anak itu ternyata konsep membangun ala Lego itu secara nyata sudah diaplikasikan di kota teman-teman yang di searching di Mini Sky City di kota Changsha, Provinsi Hunan di Cina. Nah, bangunan dengan tinggi kurang lebih 57 lantai itu dibangun hanya dalam 19 hari. Wow banget ya teman-teman ya. Nah, terus contoh lainnya misalnya juga Era Disruption itu baru kemarin kita saksikan kurang lebih 40 juta viewers yang menonton bagaimana proses pembangunan rumah sakit dengan kapasitas 1000 tempat tidur, dengan desain seperti rumah sakit, dengan seperti hotel ya, seperti hotel hanya dibangun dalam 7 hari. Itu di Wuhan, Cina ketika COVID melanda di sana. Nah, dan yang lebih dahsyat lagi teman-teman, ternyata di konsep Lego di Indonesia itu sudah dilakukan. Kalau di buku ini ya teman-teman, konsep Lego itu sudah dilakukan, yaitu pada proses pembangunan perluasan pelabuhan Tanjung Priuk yang dikenal dengan metode plug and play. Hebat nggak tuh teman-teman? Nah, selanjutnya pada buku ini juga dibahas bagaimana kalau teman-teman pernah lihat film-film yaitu digital printing, yaitu 3D printing. Nah, ternyata 3D printing itu mampu mencetak hasil karya digital yang tidak hanya dilihat secara mata saja, namun juga memiliki volume dan juga dia dapat disentuh. Nah, ternyata lagi-lagi teman-teman, di Cina berhasil membangun apartemen 5 lantai seluas 1100 meter persegi. Di sini dijelaskan dengan teknologi 3D printing. Nah, tentu masih banyak lagi contoh-contoh teori-teori yang dipaparkan oleh Prof. Renal Kasali di sini. Sepertinya tidak bisa saya sampaikan lebih banyak karena juga keterbatasan waktu ya teman-teman. Nah, tentunya kalau teman-teman nanti membeli buku ini, membaca buku ini, teman-teman akan lebih banyak nanti mengetahui bagaimana teori-teori yang dipaparkan oleh Prof. Renal Kasali, bagaimana Nokia yang pernah berjaya, yang pernah saya sampaikan, akhirnya tanpa disadari mereka terdisrupt oleh pendatang-pendatang baru. Dan contoh-contoh yang lainnya juga banyak disampaikan, bagaimana kita perlu beradaptasi dengan perubahan saat ini. Nah, dan sebagai kesimpulan tambahan ya teman-teman, ketika membaca buku Tomorrow is Today ini, saya jadi teringat di surat Al-Hasyr ayat 18 teman-teman, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau teman-teman sebagai seorang muslim, tentunya ayat ini sering dibacakan oleh khatib ya teman-teman. Ayat yang sering dibacakan khatib ini kurang lebih adalah bagaimana orang-orang kita sebagai orang-orang beriman itu selain bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kita setiap diri ini memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok, dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan nih. Ayat ini menjadi reminder untuk kita semua teman-teman, bagaimana kita sebagai seorang muslim itu harus mampu membuat list-list perencanaan kebaikan. Karena sejatinya adalah kita hidup dalam rangka fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana kita mampu mendistract mindset atau pikiran kita bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana hidup ini bisa dapat bermanfaat untuk orang lain. Itu teman-teman, kalau sekiranya informasi ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe. Dan jika teman-teman ada rekomendasi buku yang bisa kita review bareng-bareng, silakan share di kolom komen. Oke, kurang lebihnya itu saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.